Kita lanjut sebentar. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam ucapan beliau menyebutkan fi hadin nabawi, petunjuk Nabi SAW, kata beliau menyebutkan di sini beberapa manfaat yang disebutkan dari dibolehkannya suami istri itu berhubungan badan. Yang pertama menjaga keturunan, yang kedua adalah mengeluarkan air yang akan membahayakan bagi tubuh, ya, ketika dia berlebih, sehingga dengan seorang menikah dan disalurkan dengan cara yang benar, maka akan menyehatkan badannya. Dan dalam Islam ini, bagi para pemuda yang belum mampu untuk menikah, kenapa diperintahkan untuk berpuasa? Karena untuk bisa mengekang syahwatnya dengan puasa itu. Karena dengan dia terus menerus banyak makan, akan semakin banyak tumpukan cairan ini, yaitu mani. Dan kalau dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara onani dan semisalnya, maka ini akan terjerumus dalam perbuatan yang haram, ya. Apalagi dengan berzina, lebih lagi sangat haram, ya. Maka dengan menikah, subhanallah, engkau salurkan syahwatnya, akan didapati di situ pahala dari Allah Ta'ala dan akan sehat badanmu. Yang ketiga, kata beliau, qada'ul watar wa nailul ladzat wa tamattu bin ni'mah. Engkau akan bisa menyalurkan, ya, hasratmu, kau dapatkan kelezatan dan kau dapatkan kenikmatan bersama istrimu. Nah, kemudian kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fazwaj fihi manafi' 'azimah. Nikah itu padanya ada manfaat yang besar, di antaranya a'dhamuha, yang paling besar kata beliau, annahu, ya, wiqayatu minaz zina. Bahwa dengan menikah, yang pertama manfaatnya menjaga diri dari perbuatan zina. Ini yang pertama, beliau sebutkan menjaga diri kita dari perbuatan zina. Kemudian yang berikutnya, wa qasrun nazar, menundukkan pandangan atau mengurangi pandangan, tidak mengumbar pandangan, anil haram, dari perkara yang haram. Ini yang kedua, seperti sabda Rasulullah SAW tadi, ya, dengan menikah itu aghaddu lil basar asal faraj, menundukkan pandangan, memelihara kemaluan. Ini yang kedua, ikhwah. Biasanya, ya, orang yang dia itu belum nikah ini punya kelainan, senang nonton tapi nggak mampu. Maka sampai-sampai ada istilah orang senang duduk di pinggir jalan itu bukan untuk apa-apa, tuh cuci mata katanya. Kok cuci mata di pinggir jalan? Bukannya itu kotor malah, ya, karena debu-debu yang berhamburan gitu. Maksud cuci mata lain katanya. Subhanallah, ini namanya nador yang nggak sah. Nador yang nggak sah. Yang sah bagaimana? Nador untuk dinikah. Nah, yang begitu ini haram. Apalagi yang lewat sekarang ini kita tahu dengan segala macam bentuknya, ya. Biasanya yang lihat ini, ya, bangsa bupati, orang yang suka buka paha tinggi-tinggi. Nah, gitu. Ini yang bahaya. Ini maaf ya, yang pakaiannya pakaian bupati istilahnya, buka paha tinggi-tinggi. Ini bahaya, ini yang lewat, ya. Sehingga orang yang dalam keadaan syahwatnya besar melihat yang seperti ini, otomatis dia akan terpesona terus, akan memandanginya. Dan lebih ngeri lagi sekarang ini, di HP, ya, bahkan di, ya, komputer itu sekian banyak gambar-gambar yang dikirim dan masuk tanpa kita minta. Nah, ini bahaya sekali, apalagi diisi. Nah, ini bahaya, ikhwah. Maka hendaknya yang seperti ini, ya, menikah lebih selamat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah minha husnul nasr wa khifdul ansab, mendapatkan keturunan dan memelihara keturunan, ya.
menjaga keturunan, memelihara nasab. Ini hikmah daripada menikah. Dan juga minha wusulus sukna baina zaujaini, tercapainya ketentraman antara suami istri, dan juga tercapainya apa? Ketenangan jiwa. Nah, terus yang berikutnya, ta'awun zaujaini ala takwinin usratis salihah, adanya ta'awun antar suami istri untuk bisa menciptakan keluarga yang salihah. Yang ini adalah merupakan salah satu sendi ya daripada kebaikan masyarakat muslim, adalah ciptakan keluarga yang salihah. Subhanallah wa barakallahu fikum ya. Dan juga dengan menikah ini ya, memelihara kaum wanita, memelihara kaum wanita dengan menikah ini, dan akan menjaga mereka. Karena kalau wanita tidak ada di nikah, maka tentunya yang seperti ini akan lebih tidak terarah hidupnya. Nah sekarang ikhwah, problem yang dihadapi oleh kita kaum muslimin ketika wanita apa? Jumlahnya kata Rasulullah SAW menjelang hari kiamat, wanita itu 50, laki-laki 1 berbanding 50. Ini belum kiamat toh, tapi hampir. Buktinya apa? Sekarang laki-laki dan perempuan banyak mana kira-kira? Dalam sensus membuktikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini kebanyakan kaum. Buktikan saja, lihat dalam peranan, sampai yang kerja di pom bensin aja sekarang diganti oleh siapa? Pom bensin wanita, di kantor wanita, sampai semua security wanita, apa-apa wanita. Kira-kira laki-lakinya kemana itu? Ini bukti banyaknya wanita ini. Tapi sisi lain, ya, wanita paling tidak mau kalau Allah memberi syariat apa? Jangan disebut, kan disebut. Paling gak suka kalau wanita ini pada syariat poligami. Iya, berarti dia tidak peduli kepada yang lain. Ini bukan provokasi, cuma ingetin aja. Maksud bukan apa-apa, maksudnya cuma mengatakan dalam keadaan seperti itu tujuannya wanita, tujuan menikah dalam Islam ini tadi, menjaga wanita. Nah kalau Anda cukup dengan yang satu, yang lain berarti tidak dijaga. Saya menjaga, jaga sendiri. Ya terserah. Ya terserah begitu. Oh enggak mampu. Ya ini enggak mampu, lain ceritanya. Nabi barakallahu fikum. Ya. Dan subhanallah ya barakallahu fikum, tidak seperti anggapan mereka musuh-musuh Islam yang mereka menyerukan apa? Pergaulan bebas. Yang mereka menyerukan persamaan hak antara wanita dan laki-laki, sehingga dalam pekerjaan pun wanita untuk keluar rumah, untuk bekerja di luar rumah, meninggalkan rumahnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya, sehingga dengan wanita keluar rumah saja ini sudah bencana, di mana akan berdampak wanita ketika keluar rumah, artinya dia bekerja di luar rumahnya, ini jelas akan berdampak carut marutnya kehidupan rumah tangganya. Beliau menyebutkan qala Syekhuna Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti fi tafsir Adwa'il Bayan. Syekh Syarif menyebutkan bahwa telah berkata guru kami Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti dalam tafsir Adwa'il Bayan tentang ayat yang tadi, wa'lam wafaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbu ya Allah. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepada Anda terhadap apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Anna hadhil fiqahatiyah khasiyah al-mukhalifah lil hissi wal aql. Kata bersungguh pemikiran orang-orang kafir yang dia menuntut wanita untuk persamaan hak dengan laki-laki dalam pekerjaan dan untuk yang lainnya, sampai wanita dituntut keluar rumah, dituntut wanita berperan seperti laki-laki. Ini adalah pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan naluri dan akal pikiran sebenarnya. Ya, karena ya barakallahu fikum kata beliau, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala
syariat Allah Ta'ala tidak menyamakan laki-laki dengan wanita dalam beberapa hukum, dalam beberapa hal, ya. Kenapa ya barakallahu fikum? Karena wanita punya peran yang khusus yang tidak mungkin dipikul oleh laki-laki. Seperti apa? Hamil. Ada nggak laki-laki yang hamil? Nah, kalau wanita ini hamil, sementara dia memikul pekerjaan seperti kaum laki-laki, wanita jadi pemimpin, baik itu gubernur ataupun berbupati atau presiden, ya. Presidennya lagi lahiran, umpamanya. Kira-kira gimana ini? Memang bukan tugas dia untuk memimpin umat sekian banyak. Pimpinnya lagi uzur, kenapa lahir? Ya, cuma pimpinnya lagi teler, kenapa? Ya, ngidam. Repot. Nah, bukan tugasnya kok. Walaupun dia kelihatannya gagah, cantik bukan gagah, ya. Kelihatannya cantik begitu, kelihatannya kuat, tapi naik. Itu tugas penting wanita. Apalagi kata Rasulullah SAW, la yuflihul qaum wala imra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum kalau pimpinannya itu wanita. Musibah. Ya, musibah. Ya barakallahu fikum. Perhatikan ya, Pak. Jadi seperti itu. Wanita kan ada hamil, wanita ada menyusui, ya. Wanita punya tanggung jawab mendidik anak di rumah. Wanita punya tanggung jawab untuk berkhidmat kepada suaminya di rumah. Wanita punya tanggung jawab menjaga rumah, kebersihan, keindahannya. Dan kalau wanita ini berperan di luar rumah, otomatis semua tugasnya akan terbengkelai. Ya, wanita walaupun dia sebagai, ya, pekerja, ketika ada dia baru lahirkan anak, otomatis menyusuinya nggak seperti ibu yang nggak keluar rumah. Kalau ibu yang nggak keluar rumah atau ibu yang selalu di rumah, kapan anak menangis langsung hadir air susu ibu. Tapi kalau wanita karir, anak menangis tunggu nak ibu pulang kerja baru nyusu. Repot, kasihan hak anak ini. Maka ya barakallahu fikum, dalam Islam, ya, tidak diperkenankan wanita untuk menuntut kesamaan dalam seperti ini, ya. Tapi dalam hal yang memang Islam telah menyamakan, itulah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya barakallahu fikum, di awal ini tadi Asyik menyebutkan, ya, kalau memang wanita dituntut untuk keluar rumah, perhatikan hal berikut. Yang pertama, jika memang antahtaja ila hadzal amal, dituntut dia untuk melakukan amalan ini, ya, yang tidak mungkin diperankan oleh laki-laki. Contoh mamanya, mesti dia mengajari wanita, ya, di tempat yang memang khusus untuk wanita, atau dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Ada tetangga meninggal dunia, perempuan, ya, perempuan yang bisa untuk mengkafani, memandikan, dia keluar rumah, izin suaminya dulu untuk menolong seperti ini, semisal ini. Kemudian yang kedua, ayakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil bait. Kalau dia mau mengerjakan kerjaan di luar rumah, kata beliau, hendaknya selesaikan dulu pekerjaan di rumah. Jangan sampai perempuan di rumah masih aut-autan, masih carut-marut, belum selesai sudah keluar rumah. Celakanya kalau di rumah belum dikerjakan, dia keluar malah main di rumah orang lain. Katanya, Pak, kok udah main jam begini? Iyalah, biar suami yang ngerjakan di rumah. Oh, celaka ini wanita. Ya, pekerjaan rumah suruh suami yang ngerjakan, atau udah ada pembantu di rumah, tenang dia. Asik main ngerumpi ke sana kemari, ini lebih bahaya lagi. Hati-hati, barakallahu fikum. Selesaikan yang di rumah dulu baru keluar rumah. Ya. Karena peran wanita ini sebagai apa? Pendamping bagi suami yang akan selalu menghadirkan kebahagiaan bagi suami, sehingga dengannya pun suami akan memberikan kebahagiaan untuknya. Suami pergi, dia mengantarkan kepergian di pintu rumah. Suami datang, dia menyambut kedatangan di pintu rumah. Suami di rumah, ia pun mendampinginya. Suami pergi, dia setia di rumahnya. Subhanallah, sehingga ketentraman hadir bersamanya. Juga yang ketiga kata beliau, dia keluar rumah, ayakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Dia keluar rumah, dia melakukan amalan, aktivitas itu di lingkungan lingkup wanita.
seperti mengajari anak-anak putri atau ibu-ibu yang sama-sama wanita, atau seperti seorang dokter perempuan untuk menangani pasien perempuan, atau kita bisa terapi, ya, kita tangani perempuan, istri kita mamanya. Nah, tapi khusus di lingkup perempuan. Atau yang keempat, ya, wanita boleh keluar karena menuntut, dia tidak dapati ilmu di rumah, masih keluar ke majelis ilmu. Nah, ini boleh. Dengan catatan kalau dia ada suami antar. Ada mahram menemaninya kalau dia safar jauh. Kalau dekat, biarkan dia keluar rumah. Tapi kalau tidak keperluan yang penting, ingat wanita, Allah telah perintahkan waqarna fi buyutikun. Engkau tinggallah di rumah kalian. Sebab dengan wanita tinggal di rumahnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di rumahnya, mendidik anak-anak, ya, merawat mereka, kemudian menjaga rumah dan memelihara keindahan kerapian rumah, ini jauh lebih besar. Karena subhanallah, dengan yang seperti ini Anda lakukan, insya Allah, ya, Allah pun akan memberikan balasan berupa ketentraman dalam hidup, ya, bersama suami Anda. Ini maksud beliau nasihatkan kepada kita para wanita, jangan sampai menuntut seperti tuntutan emansipasi wanita. Wanita berperan, ya, seperti laki-laki punya peran. Ya, enggak mungkin lah, ikhwah. Enggak mungkin. Karena apa? Wanita punya kelemahan dari dua sisi. Sisi akal, sisi agama. Karenanya dalam syariat ini persaksian kalau laki-laki satu, wanita mesti dua orang. Begitupun wanita ada haid. Laki-laki enggak ada yang haid. Ada laki-laki haid? Ya. Kalau wanita enggak sholat, ditanya kenapa enggak sholat ibu? Oh, lagi datang bulan, lagi haid. Kalau bapak-bapak, Pak, kenapa enggak sholat, lagi haid? Enggak mungkin. Enggak ada bapak-bapak haid. Kok enggak sholat, kenapa? Prei, libur. Ini pemalas gitu. Kalau wanita bisa alasan karena memang haid. Subhanallah, ikhwah. Ini beda dalam perkara ini. Nah, ikhwah bila barakallahu fikum, ya. Kita ingin sampaikan tapi kayaknya sudah melewat waktu Isya, dan mungkin untuk mengisi kekosongan waktu kita sampai di sini dulu, ikhwah. Yang inti kami nasihatkan kepada khususnya bagi kaum wanita, ya, karena kunci rumah tangga khususnya akan menjadi baik atau rusak adalah pada wanita. Namun ingat, kunci baik atau rusaknya wanita juga tidak jauh. Tanggung jawab laki-laki di situ perannya. Karenanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu. Yang pertama laki-laki ini, jaga, pelihara diri kita. Kemudian wa ahlikum, keluarga kalian, nar, dari api neraka. Ini perintah Allah, kita memelihara diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu kita memelihara diri kita. Didik diri kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Ya. Karena ikhwan barakallahu fikum, yang menyebabkan sikap orang itu menjadi kaku, ya, tidak ramah, tidak ada belas kasih, kadang karena kebodohannya, kejahilan yang ada padanya. Kalau orang itu punya ilmu, mestinya dengan ilmunya semakin bertambah, semakin penyayang, semakin lembut, semakin lapang dada, semakin sabar, semakin baik ucapannya. Nah, ya, tidak jaffa, tidak kering, tidak kaku. Ini dampak daripada ilmu yang masuk pada jiwa seseorang. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, yang lebih utama mestinya memang ahlus sunnah untuk mengamalkan hal ini. Sehingga ahlus sunnah ini mestinya menjadi seorang yang paling ideal, mestinya paling penyayang, paling lembut, paling ramah. Yang seperti Hasan al-Basri mengatakan, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling, ya, baik akhlaknya. Dan beliau menyebutkan, Rasulullah SAW, khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, siapa yang paling baik sikapnya kepada istrinya.
Wa ana yarqum li ahli, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Artinya beliau sebagai figur orang yang paling baik kepada istri. Ini Rasulullah SAW. Dan ini wafilah Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan baiknya akhlak ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah yaitu apa? Ya, berwajah ceria, basyasyah. Ya, wajah ceria, sumeh. Faham sumeh ya? Murah senyum, enggak gampang nesu gitu loh. Wajah sumeh sama wajah nesu kan beda gitu. Kalau dilihat ini orang selalu memberikan ya pandangan yang ramah gitu, enak dipandang. Seperti Anda menginginkan istrimu seperti itu, ya Anda juga seperti itulah, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, ya, badul ma'ruf, Anda curahkan, berikan kebaikan. Kemudian yang ketiga kaful adha, tahan, jangan sampai Anda menyakiti. Ini. Jadi orang yang berakhlak yang baik itu selalu seperti itu, sumeh, ya pembawaannya itu bagus, murah senyum, kemudian dia tidak pelit dan dia selalu memberikan kebaikan kepada istrinya tentunya yang utama. Dan kaidah umum ikhwan yang harus kita sadari, kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain lebih hak untuk mendapatkan terlebih dahulu adalah keluarga kita. Begitupun kejelekan yang gak pantas kita berikan orang lain, lebih lagi keluarga kita sangat tidak pantas. Kalau kita gak bagus marah sama orang lain, lebih lagi gak pantas kalau kita marah sama istri. Begitu maksudnya, ya. Kalau kita gak pantas mukul orang lain, lebih gak pantas lagi kalau kita memukul istri. Ini harus diingat, ya. Kalau sampai kita jagoan di rumah tangga mamanya, istri dipukul sampai dia babak belur mamanya, Anda kelahi sama istri, menang Anda nggak jadi juara, ya tetangga dengar malah caci maki Anda nantinya, rugi. Nggak usah main keras gitu di rumah, karena untuk menciptakan istri menjadi solihah ini bukan kekerasan dengan ya Anda tampil seperti orang yang perkasa, kekerasan selalu, bukan wibawa, tapi dia akan lari menghindar darimu. Hati-hati, tapi dengan kelembutan engkau bimbing dia. Ini yang penting sekali, barakallahu fikum. Berikan kebaikan kepada dia selalu, tahan, jangan Anda menyakiti. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, ana atazayyan limraati kama atazayyan li. Aku berhias untuk istriku seperti dia berhias untukku. Ya. Kenapa? Ketika aku inginkan dia tampil indah, istrinya maksudnya, dia tampil menarik, maka aku pun berusaha untuk bisa tampil menarik seperti itu. Seperti ketika Anda inginkan istri Anda langsing, gesit, begini, Anda juga harus berusaha, jangan bikin diri bombak, besar, gemuk. Ya. Artinya imbangi begitu, sehingga istri ya berpenampilan menarik, Anda juga sama seperti itu begitu. Nah, jangan hanya menuntut sebelah pihak saja, tapi kita harus ikuti. Karena ini apa ikhwah? Dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kecuali kalau istri Anda memang seleranya beda. Seleranya memang selera begitu. Tanya, istriku, Ustadz suruh katanya, seleramu kayak apa sih? Nah, tanya dulu supaya ingat ikhwah. Bukankah Anda pernah membaca satu kisah seorang dari pendahulu kita yang berumah tangga 20 tahun berlangsung, tidak pernah ada kecewa apalagi marah suami itu. Apa yang terjadi? Dari awal menikah, istrinya tanya, wahai suamiku, tolong sebelum Anda menyentuhku, Anda orang yang asing untukku, sebutkan apa yang kau suka, sebutkan apa yang kau nggak suka, sebut siapa orang yang kau suka, sebut siapa orang yang kau nggak suka, agar aku tidak melanggar, aku tidak membuatmu sakit hati. Sampaikan begini. Dijalaninya oleh istrinya. Sehingga inilah kebaikan yang luar biasa wanita solehahnya ikhwah. Ya, ini perkara agama penting. Kita untuk saling memahami. Begitupun sampai sama istri ini. Kalau kau sukanya apa? Supaya tahu suami ini bisa memberikan yang terbaik. Selama apa?
selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau yang disuka melanggar syariat, hati-hati, jangan dipenuhi. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kebolehan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khaliq atau sang pencipta. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ini sedikit nasihat dari kami, peran wanita dalam membangun kebahagiaan rumah tangga. Sungguh ketika wanita ini salihah, maka Anda sebagai suami akan mendapatkan dunia dengan lebih baik dari dunia bahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mata wa khair mataiha al-mar'atus salihah. Hanya yang penting kita apa? Bagaimana mengkondisikan, menciptakan untuk istri kita menjadi wanita soleh. Ini yang penting. Ketika Anda menginginkan keharmonisan rumah tangga, jangan menunggu, tapi ciptakan. Ya, kalau bagi yang bujang bagaimana? Bikin diri Anda menjadi orang yang soleh. Karena apa? Insya Allah orang yang soleh akan Allah ketemukan dengan yang solehah. Ya, karena Allah sudah katakan, la yanikul zani illa zaniatan aw musyrikah. Tidaklah seorang pezina menikah kecuali dengan orang yang pezina pula atau wanita musyrik. Begitupun wanita yang pezina tidak akan dinikahi laki-laki yang zina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurmat dzakal mu'minin, itu diharamkan bagi orang mukmin. Kalau kita bikin diri kita baik, dengan kata lain, insya Allah bagi para bujangan ini ya, Allah akan hadirkan istri yang saleh. Nah, kalau kita yang sudah terlanjur menikah, bagaimana menciptakan istri yang salehah? Bukan nikah lagi, yang sudah ada dibimbing. Sembari kita membimbing diri sendiri. Nikah lagi nanti urusannya panjang sekali. Jangan sekarang. Tunggu apa? Tunggu langkai mayatnya kan? Jangan. Tunggu saat yang Allah takdirkan. Kalau tidak mampu, jangan paksakan. Nah, barakallahu fikum, sampai ini insyaallah. Kita insyaallah besok akan lanjut bersama Ustaz Al-Fadil, Ustaz Afifuddin insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.